Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Bapak Ibu yang kami muliakan, jumpa lagi kita dengan tema masih seputar ngopi online. Minum dulu Bapak Ibu. Mohon maaf Ibu, ya artinya kita akan ngopi online ini cerita santai aja, tidak ada cuma tukar pikiran lah. Ngopi online, I-nya 4 Bu. Jadi ngopi online itu maknanya ngobrol atau ngasah otak pakai I4. Inspirasi, imajinasi, ilmu, dan iman. Nah, yang keempat ini penting. Jadi kita ngobrol tuh ada landasan itu agar jangan tersesat atau disesatkan. Pada pertemuan ini kita coba judulnya tuh cerita tentang bagaimana membuat cerita. Aduh, bingung. Jadi kita bedah ya, kita uraikan. Cerita kita ini bagaimana membuat cerita. Oke, sekarang kita lihat cerita. Kita tahu cerita itu ada 2 sumbernya, mendengar dan membaca. Oke, kita ambil yang membaca. Pasti cerita yang kita tahu dari membaca itu hasil dari tulisan. Nah, cerita kita bagaimana membuat tulisan agar bisa menjadi cerita. Namun dibatasi lagi. Tulisan seperti apa yang akan kita ceritakan? Nah, di sini mulai kita masuk. Kita coba membedah cerita membuat tulisan ilmiah. Wow. Cerita membuat tulisan ilmiah ini bukannya nongkrong di warung kopi online, ini di kampus. Enggak. Justru di warung kopi online ini kita coba berbicara yang saintif, yang akademik, yang empiris, tetapi dalam suasana non formal. Jadi transfer tuh enak. Oke, Bapak Ibu. Tulisan ilmiah ini kalau kita yang mungkin yang sudah umur 25 lah maksimal ya, kebanyakan lah ya. Pasti sudah pernah membuat tulisan ilmiah. Karena apa? Karena ya jarang lagi orang yang tidak punya gelar S1. Sekarang sih anak-anak muda itu udah rata-rata stratanya pasti minimal strata 1. Artinya apa? Artinya dia akan membuat skripsi dong. Skripsi kan tulisan ilmiah. Jadi tulisan ilmiah itu bisa berupa skripsi, tesis, atau disertasi, atau jurnal-jurnal penelitian. Jadi tulisan ilmiah ini sangat berbeda dengan tulisan tidak ilmiah. Jadi perbedaannya antara fiksi dan non-fiksi, cerpen dan tulisan ilmiah. Itu. Kalau cerpen kan kita bebas menarasikan, tapi kalau tulisan ilmiah ini dia ada kaidah-kaidah. Jadi tujuan membuat cerita ini adalah bagaimana bisa membuat tulisan ilmiah. Karena fenomena tulisan ilmiah ini sebenarnya udah familiar, karena kan udah banyak S1 kita, udah banyak lagi menuju S2 ya, pasti kan mereka akan menulis ilmiah. Nah, di sini saya coba pengalaman saya berbagi tahu cara membuat tulisan ilmiah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya yang telah memberikan pengetahuan tentang bagaimana saya menulis. Baik, dalam menulis ilmiah ada strukturnya. Struktur ilmiah itu ya kita ambil contoh jurnal aja lah ya. Kalau disertasi, tesis, atau skripsi memang sama kerangkanya, dasar-dasarnya sama apa. Yang pertama itu kita buka, kita akan ketemu judul, kita ketemu abstrak, kita ketemu latar belakang atau pendahuluan, kita akan ketemu telaah pustaka, kita ketemu metodologi penelitian, kita menemukan hasil dan pembahasan yang ditutup dengan tinjauan daftar pustaka. Jadi kalau kerangka ilmiah, tulisan ilmiah tadi itu ada judul, abstrak, pendahuluan,
tinjauan telaah pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan daftar pustaka. Nah, kita coba bedah satu-satu tersebut. Kita coba membedah judul. Bagaimana sih judul yang relevan dalam menulis suatu tulisan, suatu judul ilmiah? Jadi terima kasih kepada Bapak Dr. Edward yang telah memberikan ilmu ini kepada saya, sehingga saya dengan menggunakan guideline artikel akademik tulisan beliau, saya bisa membuat banyak tulisan. Juga terima kasih kepada Prof. Johannes yang membimbing saya dalam mempertajam tulisan saya, juga terhadap Ibu Dr. Sofia juga yang memberikan logika dalam menulis. Semoga jasa Ibu dalam memberikan pengetahuan saya diberi pahala dan rahmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Jadi menurut tulisan Pak Edward, Dr. Edward, bahwa judul itu harus singkat, menarik. Nah, artinya judul itu menjelaskan apa yang akan kita rancang, menjelaskan populasinya di apa, dan geografinya ada 3. Jadi contohnya begini. Nah, ini kita contoh ambil bagaimana menulis penelitian ya. Kan kalau penelitian kan jadinya suatu riset, pertanyaan akhirnya nanti akan jawaban. Jadi misalnya judulnya pengaruh X terhadap Y yang dimediasi oleh M pada populasi ini di wilayah ini. Nah, kan judulnya udah menjelaskan rancangan riset, populasi, dan geografi. Jadi judul itu harus mengandung makna itu. Ya, sekitar 8-15 kata lah. Nah, judul itu sebenarnya adalah jendela dari abstrak. Nah, baru kita masuk tahap kedua. Apa itu abstrak? Tadi dijelaskan bahwa judul adalah jendela abstrak. Ya, dari judul itu kita akan bisa secara lebih luas melalui peninjauan abstrak. Abstrak itu adalah intisari kalau bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita mereview, melihat tulisan-tulisan jurnal-jurnal internasional, kalau kita tidak mau melihat membacanya, kita cukup lihat abstraknya aja. Di abstrak itu akan dijelaskan tema, sudah tema, tujuan akan ditemukan populasi atau sampelnya, metodologinya dijelaskan sedikit, maka akan ketemu hasil. Jadi sudah nampak di situ gambar uraian abstrak. Abstrak itu paling banyak sekitar 200-250 kata. Nah, jadi abstrak merupakan judul adalah jendela untuk melihat abstrak. Kemudian abstrak itu adalah jendela untuk melihat pendahuluan dan turunannya. Jadi kita melihat bagaimana cara membuat latar belakang dalam suatu riset ilmiah. Bagaimana cara membuat riset pendahuluan. Ada 6 item yang dibuat dalam pendahuluan atau latar belakang. Jadi setelah kita merancang judul dan udah nampak, rasanya kita nggak akan bisa membuat abstrak. Abstrak ini nanti pada akhir, setelah kita selesai, maka bisa muncul abstrak, namun diletakkan di atas. Kita masuk ke pendahuluan. Pertama, kalau membuat latar belakang, kita harus menjelaskan tema utama. Apa tema utama? Kita lihat judul. Di mana letak tema utama? Letak tema utama itu pada Y. Apa Y lagi? Ngopi dulu, Bu. Kita kan ngopi, ngobrol, ngasah otak aja. Hampura apa? Oke, kita balik lagi. Pendahuluan itu kita melihat tema utama. Tema utamanya apa? Y. Nah, kan judul tadi kan pengaruh X terhadap Y yang dimediasi oleh M.
Oke, kita sedikit mereflek masa lalu. Penelitian terdahulu itu lebih cenderung kepada pengaruh X terhadap Y, jadi hubungannya langsung. Namun sementara zaman berjalan, ternyata penelitian terkini itu lebih cenderung kepada mediasi atau mediator. Jadi kita pada penelitian hari ini dan mungkin esok lebih cenderung kepada hubungan tidak langsung. Karena setelah sering melakukan penelitian-penelitian langsung, ternyata ada temuan baru, mereka ini ternyata tidak langsung. Nah, jadi ini suatu evolusi penelitian ya. Kita tema pokok kita Y. Jadi misalnya menjelaskan bahwa Y itu begini, Y itu. Nah, itu Y-nya yang harus kita jelaskan dulu pada latar belakang apa pentingnya Y. Contoh, misalnya saya pengaruh kepemimpinan dan OCB terhadap efektivitas organisasi. Jadi kan Y-nya organisasi. Nah, efektivitas atau sebagai Y, atau kalau istilah penelitian ini ada istilah tuh, ada Y, ada dependen, ada reflektor, ada sebagai variabel yang yang dipengaruhi. Jadi untuk membuat latar belakang ini kita perlu di awal itu kita menjelaskan tema pokok utama dari penelitian kita. Tema pokok itu ada pada Y-nya. Jadi kita jelaskan dulu Y-nya itu apa, pentingnya untuk apa. Setelah kita jelaskan, Y ini gunanya untuk penelitian ini apa. Artinya kalau gunanya penelitian Y ini gunanya untuk penelitian, cuma rasanya ada dibatasi oleh dua. Gunanya pentingnya Y ini secara untuk penelitian itu ada dua. Yang pertama, apakah Y ini akan memperkuat penelitian terdahulu atau Y ini akan memperlemah penelitian terdahulu. Kalau dia memperkuat penelitian terdahulu, berarti ini membuat konstanta ilmu itu. Tetapi kalau ini memperlemah penelitian terdahulu, berarti akan menemukan temuan baru artinya. Ya. Nah, setelah kita membuat kepentingannya untuk penelitian ini, kita juga membuat untuk apa kepentingannya bagi praktisi atau penggunanya. Jadi gunanya untuk praktisi atau penggunanya ini bisa memudahkan efisiensi, misalnya efektif misalnya. Jadi dia menggunakan ini lebih simpel, lebih sederhana dan lebih mudah. Jadi kegunaannya itu. Nah, setelah tema pokok penting kita gunakan, kemudian kegunaannya, baru kita meninjau peneliti-peneliti terdahulu. Yang pasti kita jelaskan sedikit tentang apa arti Y. Y adalah XXX, misalnya menurut pendapat ini dan ini. Sementara di sisi lain, XY ini diartikan sebagai ini. Nah, jadi kita coba mereview tentang sejarah Y itu, siapa yang menulis pertama, siapa yang mengkonsep. Nah, setelah itu maka muncullah apa yang mempengaruhi Y itu bisa begitu. Y itu bisa begitu, ya pasti dipengaruhi tadi oleh X dan dimediasi oleh M. Kita sentuh masuk ke X-nya. X secara dipaparkan oleh peneliti dulu seperti ini. Kita kutip di jurnal-jurnal dulu ya, nggak bisa kita mengutip definisi berdasarkan pemikiran kita, itu tidak ilmiah. Yang ilmiah itu artinya adalah empiris, ada pengalaman-pengalaman yang dibuat pada, maksudnya itu pengalaman-pengalaman itu udah diakui. Misalnya kita mengambil definisi itu dari jurnal-jurnal terdahulu, dan jurnal-jurnal itu memiliki standar-standar. Masuk kita ke ranah X-nya, kita sentuh. X adalah ini. Dari penelitian terdahulu, X ini telah banyak diteliti dan bisa mempengaruhi oleh Y. X bisa ditemukan pengaruh oleh Y pada penelitian terdahulu, seperti ini. Nah, namun kita juga harus bisa mencari apakah X ini
tidak bisa mempengaruhi. Jadi artinya kita juga harus membuat suatu dua ya. Penelitian terdahulu mengatakan bahwa X mampu mempengaruhi, namun di sisi lain para peneliti terdahulu menjelaskan X ternyata tidak mempengaruhi oleh Y menurut pendapat ini. Nah, adanya perbedaan para ahli terdahulu itulah yang namanya permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian ini sebenarnya banyak, ada 7, tapi saya coba hanya lihat 2 aja. Permasalahan penelitian ini sebenarnya pertama dari sisi penelitian itu sendiri, apakah penelitian itu didukung oleh penelitian terdahulu atau tidak didukung oleh penelitian terdahulu. Biasanya kita lihat di jurnal-jurnal atau pada fakta di lapangan, misalnya tentang efektivitas tadi, mengukur efektivitas. Kita lihat ternyata di lapangan dari 100% efektivitas yang diukur ada 30% yang tidak efektif. Nah, itu permasalahan di lapangan. Jadi kalau mau menulis suatu ilmiah itu kita berangkat dari masalah. Masalahnya pertama adalah masalah gap riset atau masalah penelitian terdahulu atau masalah di lapangan itu sendiri. Nah, jadi kita berangkat dari situ. Makanya kita bisa meneliti. Kalau tidak ada masalah, untuk apa kita meneliti? Ya, kemudian setelah X-nya kita jabarkan, begitu juga dengan M. Mediasi tadi misalnya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas dimediasi oleh OCB. Jadi OCB adalah variabel M. Nah, kita juga jelaskan definisi OCB tadi, definisi variabel mediasi tadi, pengertiannya siapa menurut siapa, dan kita juga coba telia permasalahan teoritisnya, permasalahan terhadap variabel tersebut, bagaimana hubungannya dengan X, bagaimana hubungan dengan Y, sehingga kita bilang bagaimana hubungan M dengan Y ini, apakah ada permasalahan atau tidak. Ya, kalau kita tidak menimbulkan masalah, nggak apa-apa juga, bahwa dinyatakan bahwa sejauh ini tidak ditemukan permasalahan yang signifikan terhadap hubungan antara M, Y, dan itu boleh juga, dan itu ilmiah. Nah, kalau sudah kita dapat menemukan hubungan rumusan masalah tadi, maka kita lanjutnya menjelaskan berangkat dari permasalahan itu, maka akan dilakukan penelitian ini pada itu di tempat itu. Nah, kan tadi kan judul tadi kan riset, rancang riset, populasi, dan geografi. Kira akan muncullah pada akibat latar belakang itu setelah fenomena tema penting dari variabel Y dijelaskan, kemudian kegunaannya untuk praktisi dan akademisi, kemudian hubungan dengan X kita jelaskan, X sendiri kita jelaskan apakah ada permasalahan penelitian terdahulu tentang hubungan X dengan Y, dan begitu juga M. Nah, dari situlah maka kita berangkat pernyataan masalah. Adanya perbedaan pandangan dan temuan di lapangan yang menjadi persoalan, maka penelitian ini dilakukan di tempat ini oleh untuk ini. Nah, setelah latar belakang itu turun, maka akan muncul yang namanya perumusan masalah. Memang secara kecil di latar belakang kita masukkan sedikit, tapi secara detailnya akan kita munculkan bab tersendiri di bab pendahuluan itu perumusan masalah. Bahasa perumusan masalah itu begini: apakah X bisa mempengaruhi Y? Dan masalahnya kan begitu tuh. Sebelum kita jawab untuk diteliti, apakah X dapat dipengaruhi oleh Y yang dimediasi oleh M? Nah, setelah kita dapat muncul perumusan masalah, kita akan ketemu namanya tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ya untuk mengetahui apa yang menjadi masalah tadi, untuk mengetahui pengaruh X terhadap Y. Kalau biasanya dalam riset penelitian itu cuma 2 tujuan itu, pengaruh atau tidak pengaruh, ya kan dari judul kita pengaruh X terhadap Y. Jadi kalau tujuan itu untuk mengetahui ini apakah pengaruh ataukah tidak pengaruh. Nah, setelah tujuan itu selesai, maka kita masuk kepada kegunaan. Nah, kalau kegunaan itu ya tadi ada untuk praktisi sebagai memperkuat teori, dan kegunaannya untuk kalau untuk akademisi untuk memperkuat teori, kalau untuk praktisi untuk menggunakan kegunaan lebih efektifnya lagi di lapangan. Nah, itu bab pendahuluan yang ceritanya tentang latar belakang.
Kemudian kita masuk bab 2. Bab 2 itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Pendahuluan itu adalah jendela tinjauan pustaka. Jadi hal-hal yang mikro di pendahuluan tentang konsep X, Y, dan M akan didetailkan di konsep telaah pustaka. Telaah pustaka ini intinya ada 4. Sebenarnya banyak, tapi saya pikir 4. Jadi konsep tinjauan pustaka, namanya aja tinjauan pustaka. Jadi kita variabel X, variabel Y, variabel M tadi kita uraikan dibagi 4. Setiap variabel kita uraikan menjadi 4. Untuk mendetailnya, yang pertama adalah pengertian. Pengertian X ini menurut ini seperti apa? Menurut itu seperti apa? Itu kita bisa reference di jurnal-jurnal, kita lihat, kita kutip. Siapa sih tokoh pertama yang mengutip, yang menjelaskan konsep ini gitu kan. Terus kalau kita sudah menjelaskan konsep atau pengertian atau definisi pada variabel itu, maka dalam telaah pustaka kita juga mentelaah antecedent. Kalau bahasa Indonesia itu apa yang menyebabkan itu? Misalnya, apa yang menyebabkan efektivitas? Ya, kita cari penulis terdahulu, dia pasti ada itu bahwa efektivitas organisasi itu disebabkan oleh budaya, misalnya kepuasan misalnya. Jadi kita jelaskan di situ. Nah, sudah penyebab kita jelaskan, terus kita uraikan ada namanya dimensi. Misalnya efektif itu disusun dari apa aja. Jadi apa yang membuat efektif itu, ya istilah itu dimensi, konstruk. Nah, ternyata di penelitian terdahulu efektivitas ini disusun oleh motivasi, disusun oleh kepuasan kerja, disusun oleh budaya kerja. Jadi ketika ini dipakai dan ini membuat efektivitas, maka itulah dimensinya. Jadi unsur pembentuk efektivitas itu. Ini sebagai contohnya aja ya, kita tidak membahas efektivitasnya, tetapi membahas dimensi variabel itu. Dan biasanya itu sudah ada di jurnal, kita tinggal cari aja. Biasanya dimensi ini menurut ini ya kita pakai karena itu udah diuji. Kalau kita membuat dimensi baru bisa, tapi pengujiannya panjang. Nah, kita coba aja dimensi. Nah, terakhir dalam penelaahan pustaka itu kita juga harus menjelaskan penelitian terdahulu, tapi lebih detail. Memang di awal di latar belakang kita jelaskan bahwa ini pengaruh, tapi kita jelas di penelitian terdahulu. Misalnya pengaruh X terhadap Y diteliti ini dengan menggunakan model ini, dengan mediasi ini, maka hubungannya berpengaruh. Namun ketika ini dimediasi tidak berpengaruh. Nah, misalnya begitu. Nah, setelah variabel M, X, Y kita detailkan melalui pengertian, penyebab, dimensi, dan penelitian terdahulu, maka di telaah pustaka itu akan muncul namanya hipotesis, dugaan sementara. Iyalah, karena kita sudah mendetailkan, sudah melihat penelitian terdahulu, ternyata dugaan sementara pengaruh X dan Y berpengaruh. Ya, karena kita kan pengalaman dulu, walaupun ada yang tidak berpengaruh pada penelitian itu, tapi kan sifatnya sedikit, 1 atau 2, tapi yang berpengaruhnya banyak. Kita lihat hipotesisnya, kita buat hipotesisnya, apakah ini begini. Nah, sebenarnya setelah itu kalau yang di biasa akan ketemu langsung metodologi. Tetapi kalau saya baca-baca sedikit, kalau mereka yang sedang menulis disertasi itu setelah hipotesis dia harus membuat suatu temuan baru atau novelty. Jadi setelah hipotesis dia akan menambah subbab novelty. Misalnya apa temuan terbaru dari penelitian ini? Misalnya saya ambil contoh begini. Saya menyelidiki efektivitas. Setelah saya selidiki, ternyata efektivitas ini general. Banyak orang mendefinisikan efektivitas. Banyak orang menyusunkan dimensi-dimensi untuk efektivitas. Apa yang menjadi temuan baru? Ternyata saya menggunakan hubungan dimensi yang satu dengan hubungan yang itu menjadi efektivitas. Jadi dimensi penelitian ini saya gabungkan, yaitu ini novelty, atau belum dilakukannya penelitian ini di tempat itu. Itu kan ada suatu pembaruan. Nah, cuma ini kalau dikasih tahu kalau saya itu disertasi itu katanya. Ya kita sama belajar, ini kan warung kopi. Warung kopi online. So
times coffee next. Baru kita masuk ke metodologi penelitian, karena kalau dalam penulisan ilmiah itu wajib metodologi penelitian, karena kita walaupun bercerita penelitian terdahulu dan akan membuat penelitian baru, kita harus membuat timbangan ukuran, namanya metodologi penelitian. Bagaimana cara kita meneliti? Nah, berangkat bagaimana cara kita meneliti itu ya ini pokok-pokoknya aja ya. Kita harus berbicara tentang populasinya. Misalnya saya mau melakukan penelitian desa-desa di Kabupaten Kerinci. Desa di Kabupaten Kerinci ini ada 285, itu populasi keseluruhan. Namun kita tidak perlu payah mengambil seluruh populasi, kita ambil sampel aja keterwakilannya. Ya, banyak para ahli mendahulukan mendefinisikan populasi dan mendefinisikan sampel, bahkan merumuskan bagaimana cara membuat sampel. Yang saya tahu itu sedikit bahwa minimal 5% lah dari total, atau 10% sebagai sampel. Atau yang lebih statistiknya lagi, misalnya sampel itu N populasi dibagi N dibagi N lagi dikurang 1 dikali standar error 5% kuadrat. Nah, maka di situ ketemu sampel. Itu saya coba mengutip tulisan Yamane yang saya kutip dari Ferdinand tentang bagaimana mengambil sampel. Oke, setelah sampel dan populasi, maka selanjutnya kita coba bagaimana cara mengumpulkan data. Ya, mengumpulkan cara datanya, kalau misalnya penelitiannya kuantitatif itu lebih cenderung kepada kuesioner, tapi kalau kualitatif itu cenderung pada wawancara. Nah, itu cara mengumpulkan data. Nah, sekarang ada pengolahan data. Pengolahan data ini kita berangkat dari bagaimana cara kita mengukur data tersebut ya. Oke ya. Misalnya sampel kuesioner sudah kita sebarkan kepada sampel dan mereka sudah menjawab kuesioner. Ini kita coba yang dari kuantitatif ya. Setelah kuesioner masuk dan kita tabulasi ya, kita data ya. Mungkin pertama data demografinya. Data demografi ini bersifat jenis kelamin, pendidikan, usia, status gender, married or not married. Kemudian dengan hasil kuesioner tadi yang kita opsikan menjadi pilihan 1-7 misalnya. Sebelum kita mengukur itu, kita harus dulu mengukur timbangan. Nah, dari dalam metodologi penelitian itu timbangannya ada 2. Sederhananya begini, jangan sampai kalau kita mengukur kilogram pakai meteran, kan nggak nyambung. Jadi dalam suatu penelitian kita timbang dulu ukurannya, kita ukur dulu alatnya. Misalnya begini, saya sudah dapat responden sebanyak 198. Saya menggunakan timbangannya, menggunakan ukuran, karena ini modelnya tidak langsung, jadi menggunakan SEM ya, Structure Acquisition Model. Jadi saya menggunakan alat ukurnya adalah Smart PLS. Jadi saya akan mengukur dulu apakah data itu mana yang valid dan mana yang reliabilitas, baru diambil. Artinya bukan kalau data itu sudah valid baru kita reliabilitaskan. Jadi data itu sudah bagus baru kita ambil. Jadi kita seleksi dulu data mana yang tidak bagus, karena kalau data yang tidak bagus kita ukur ya kesalahannya tinggi. Oke, kalau dalam Smart PLS kita lihat dulu yang namanya faktor loading ada istilahnya. Jadi istilahnya itu kalau nilainya itu masih di bawah 5 itu dihapus. Indikator-indikator dari kuesioner yang memiliki nilai di bawah ini udah dianalisis ya sama software ya, di bawah 5 itu kita hapus. Agar nilai-nilai yang benar sahih itu kita analisis. Nah, setelah itu kita dapat, baru kita ukur data hasilnya, sehingga akan ketemu pada apakah dia berpengaruh atau tidak pengaruh, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Nah, di situ metodologi menjelaskan bagaimana kita cara mengukur. Oke, masuk lagi pada bab hasil.
Kalau menulis tentang hasil, kita menceritakan data-data yang ada pada hasil analisis yang menggunakan alat ukur tadi. Misalnya, X berpengaruh pada Y dengan uji T berpengaruh signifikan 0, sekian. Nah, jadi hasil itu kita menjelaskan apa yang menjadi nilai-nilai statistik tadi. Beda dengan pembahasan. Nah, pembahasan ini setelah dapat hasilnya, coba kita hubungkan dengan penelitian terdahulu. Ternyata sama, artinya pembahasannya bahwa penelitian hasil kita ini mendukung penelitian terdahulu atau sebaliknya tidak mendukung penelitian terdahulu. Itu barunya pembahasan. Jadi hasil kita ini kita cocokkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Udah selesai. Tinggal kita buat kesimpulan, kita buat petinya pustaka. Nah, jadi ngopi kita ini ceritanya cerita bagaimana membuat cerita, tapi dalam perjalanannya cerita orang kampus kok dibawa cerita warung kopi, biar kita pinter. Karena something coffee talking in warung itu banyak negatifnya. Kenapa kita tidak ngobrol-ngobrol yang cerdas? Oke. Jadi itu ya, bahwa menulis ilmiah itu harus memiliki kekuatan-kekuatan dari penulis terdahulu. Nah, ini bagi Bapak Ibu atau anak muda yang mau skripsi, tesis, atau disertasi, belajarlah menulis. Buatlah sendiri. Kalau dibuatin orang nanti nggak dapat ilmu kita. Kalau kita menulis, paham, akhirnya kita bisa bercerita. Half time to speak, ada setengah jam tadi nih ngobrol-ngobrol nih, rasanya udah cukup, udah jelas ya dari judul sampai ke ada tambahan. Biasanya kalau menulis ilmiah ini terima kasih kepada pembimbing saya yang menyarankan menggunakan Mendeley agar tulisan kita ini bisa dicitasi oleh banyak orang sehingga orang banyak mengutip tulisan kita. Jadi sebenarnya kalau kita menulis, jangan lupa kita membuat daftar pustakanya itu menggunakan software Mendeley, dan pada saat di bab tulis itu sitasi atau kutipan kita juga tautkan kepada Mendeley, sehingga ketika kita menulis itu kita bisa melihat apakah tulisan kita ini plagiat atau tidak. Jadi kesahihan kita, kejujuran kita menulis itu bisa nyata. Jadi kita tuh nulis nggak rekayasa atau ada yang sudah berpendapat kita klaim, itu kan salah. Kejujuran menulis juga perlu, karena intelektual tuh butuh kejujuran. Karena kalau kita bohong sama aja kita. Oke, Bapak Ibu, panjang kita cerita tentang bagaimana cara menulis ya. Semoga ini bisa memberikan Bapak Ibu inspirasi. Nama juga ngobrol-ngobrol, warung kopi online. So in the end, I want to permit, I hope ilmu ini ada manfaat, bisa digunakan dan bisa membuat kemudahan dalam melakukan cara menulis. And billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.